Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Hopefully you are fine, in good condition and always happy. Halo siswa semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Well, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah together. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, happy students. Now, we are going to study about the form of matter. Sekarang kita akan belajar tentang wujud zat. Look at the picture. Silakan dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini there are three kind of matter. Jadi di sini ada 3 jenis benda ya atau zat. The first is zat padat, zat cair, dan zat gas. Okay. We are going to discuss one by one. Kita akan membahasnya satu per satu. The first one is the nature of things. Yang pertama adalah sifat benda. The object that are around us is classified into 3. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu digolongkan menjadi 3. They are solid, liquid, and gas. Jadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas. All of them have different properties. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa sifatnya? Let's check it out. Mari kita simak bersama ya. Okay, the next discussion. The first things is solid. Yang pertama adalah solid atau benda padat. The characteristics of solid, sifat benda padat. Nah, benda padat itu memiliki sifat yang membedakan antara benda gas dan benda cair. A. Fixed shape and size. Bentuk dan ukurannya tetap. B. Molecular attraction is very strong. Daya tarik molekulnya sangat kuat. C. Fixed volume. Volume tetap. D. Dense particle arrangement. Susunan partikelnya sangat rapat. Okay, to make it clear, look at the picture. Untuk lebih jelasnya tentang benda padat, silahkan kalian lihat pada ketiga gambar berikut. Nah, untuk gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa bentuk dan ukurannya tetap. Jadi, sebuah balok itu kan keras. Jadi, ini dikategorikan sebagai benda padat. Meskipun kalian letakkan pada gelas yang ukurannya lebih panjang atau lebih besar, kemudian kalian pindahkan kepada gelas yang lebih kecil, dia ukurannya dan bentuknya tetap kotak, tetap kotak, bulat, tetap bulat. Nah, gambar kedua yaitu daya tarik molekulnya, jadi sangat rapat seperti itu. Dan gambar yang terakhir itu contoh benda padat seperti kayu. Nah, you can you can look at around you. Kalian bisa melihat di sekitar kalian benda-benda padat itu seperti kursi, meja, dan lain-lain. Seperti itu. Oke? Next. Yang selanjutnya adalah liquid or in Indonesia benda cair. Yang berikutnya adalah benda cair. Karakteristik of liquid. Sifat benda cair. Nah, benda cair pun mempunyai sifat yang membedakan antara benda padat serta benda gas. A. The shape does not stick to the container. Bentuk tidak tetap dan mengikuti wadah. B.
B. Fixed volume, volume tetap. C. The attraction of the molecules is less strong, gaya tarik molekul kurang kuat. D. Flowing from top to bottom, mengalir dari atas ke bawah. E. Pressing in all direction, menekan ke segala arah. And the last one is, dan yang terakhir, sifat terakhir itu, a serine surface is always flat, bentuk permukaannya yang tenang dan selalu datar. Oke, untuk lebih jelasnya, look at the picture. Silahkan dilihat pada gambar. Nah, here there are 5 picture. Di sini Ustadzah punya 5 gambar ya. The first, yang gambar pertama ada gelas yang dikasih lubang. Nah, kenapa airnya bisa mengalir keluar dan memancar? Karena air itu memiliki sifat yang menekan ke segala arah, or pressing in all direction. Jadi semakin ke bawah tekanannya, dia akan semakin kuat, makanya pancarannya semakin jauh. Contoh yang kedua, ada gambar botol. Ini menunjukkan sifat benda yang the shape does not stick to the container. Bentuknya yang tidak tetap dan mengikuti wadahnya. Jadi kalau botolnya diberdirikan, dia bentuknya mengikuti datar. Kalau dimiringkan, permukaannya juga miring, ikut miring karena dia mengikuti wadahnya. The next, yang selanjutnya ada air terjun. Nah, ini menunjukkan sifat benda cair yang mengalir dari atas ke bawah. Contoh berikutnya ada beberapa benda cair yang ditaruh di gelas dan botol serta ember. Permukaannya selalu datar dan tenang. And for the last picture, dan untuk gambar yang terakhir itu adalah bentuk molekulnya yang tidak begitu rapat, tidak serapat benda padat tadi. Oke, students. Next. Nah, ini adalah benda yang terakhir. Setelah kita mengetahui sifat benda padat dan juga benda cair, kita juga harus mengetahui sifat benda gas or gas. Karakteristik of gas. Sifat benda gas. A. Shapes are not constant. Bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. The bond between molecules are very weak. Ikatan antar molekulnya sangat lemah. And then the last one, volume change. Volumenya berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, look at the picture. The example of gas. Contoh benda-benda gas ya. Nah, yang pertama Ustadzah punya balon. Nah, balon ini di dalamnya terdapat benda gas, udara dalam balon. Itu merupakan contoh benda gas. Next, ada gas LPG, uap air, asap pabrik, dan awan. Well, happy students, do you get the point? Sudah mengerti ya? Ya, sekarang to check your understanding, I want you to do the exercise. Untuk melihat pemahaman kalian, silahkan dikerjakan exercise di modul kalian, soal latihan di modul kalian halaman on page 11 and 12, pada halaman 11 dan 12. Silakan kalian membuka modulnya terlebih dahulu. Oke. To make you easy, untuk membuat kalian mudah ya, Ustadzah akan menjelaskan soalnya. Jadi nanti silahkan kalian semua simak. Ustadzah akan menjelaskan maksud soalnya dan kalian tulis jawabannya pada modul kalian. Oke? Let's discuss it. Mari kita diskusikan bersama. Number 1. Soal yang pertama. The example of solid object is, contoh benda padat adalah
ya. Oke, di sini ada 4 pilihan ya. Silahkan kalian pilih. Contohnya, apakah minyak, oil, candle, lilin, soy sauce, kecap, or D, milk, susu. Silahkan ditulis jawabannya di modul. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. The shape of the marbles does not change even though they are placed in different containers because the marbles are. Bentuk kelereng tidak berubah-ubah walaupun diletakkan di wadah yang berbeda, karena kelereng adalah, sifat benda apakah yang tidak berubah meskipun diletakkan di wadah yang berbeda? Apakah liquids, benda cair, gaseous object, benda gas, solid object, benda padat, or pliable objects, benda lentur? Oke, silahkan ditulis jawabannya pada modul. Oke, next question, number 3. Soal nomor 3. Matter that takes on the shape of its container is. Benda yang berubah-ubah sesuai wadahnya adalah. Benda apakah yang bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya? Apakah ice, es, or stone, batu, candle, lilin, or kerosene, minyak tanah? Oke, jadi benda yang berubah-ubah sesuai wadahnya itu merupakan sifat benda cair. So the answer, jadi jawabannya adalah, silakan ditulis pada modul. Oke, next question, number 4. The correct picture of liquid is. Gambar yang menunjukkan benda cair yang benar yaitu, silakan kalian buka kembali modul kalian dan dilihat sifat benda cair itu seperti apa. Maka kalian akan mengetahui jawaban nomor 4. Oke, silakan ditulis jawabannya. Next, question number 5. Soal nomor 5. Experiment in the image below prove that. Percobaan pada gambar di bawah membuktikan bahwa, di sini ada gambar pipa yang diberi air dari atas. Airnya itu dia akan mengalir. Maka ini menunjukkan sifat benda cair yang seperti apa? Apakah water occupies the container, air menempati wadahnya, or B, water has weight, air mempunyai berat, C, the water level is always flat, permukaan air selalu datar, or D, water flows from a high place to a low place, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Which one the answer? Please write down on your module. Yang mana jawabannya? Silahkan kalian tulis pada modul kalian. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya, number 6. The character of liquid object is. Sifat benda cair adalah. Oke, silahkan dicek kembali di modul ya. Sudah ada keterangan sifat benda cair. Apakah A, bentuknya tetap, or B, volumenya berubah-ubah, C, bentuk dan volumenya tetap, or D, bentuknya berubah-ubah dan volumenya tetap. Please write down on your module. Silahkan tulis jawabannya di modul kalian. Sudah? Next, number 7. Yang selanjutnya adalah nomor 7.
If the can in the following image is filled with water, the water jets flow from the hole. Jika kaleng pada gambar berikut diisi dengan air, maka pancaran air yang paling jauh adalah dari lubang apakah A, B, C, or D. Nah, ini sesuai yang sudah Ustazah tadi jelaskan di depan bahwa salah satu sifat air adalah menekan ke segala arah. Semakin ke bawah maka tekanannya semakin kuat. Nah, jadi pancaran yang paling jauh dari lubang mana? Silahkan kalian tulis jawaban kalian pada modul. Oke. Question number 8, soal ke-8. Object that always fill space are benda yang sifatnya selalu mengisi ruang adalah, nah benda apa ini? Steam, uap, ice cup, es batu, es water, air es, or dew, embun. Silakan kalian cari benda yang mempunyai sifat selalu mengisi ruang. Nanti kalian akan menemukan jawabannya. Silahkan jawabannya ditulis di modul kalian. Oke, next question number 9. Soal selanjutnya nomor 9. Gasoline is the example of bensin termasuk contoh benda. Nah, kalian tahu bensin kan? Kira-kira bensin itu benda apa sih? Apakah gas, padat, cair, atau tidak berbentuk? Oke, silahkan tulis jawabannya di modul ya. Well, the last question number 10. Soal terakhir nomor 10. The characteristic of solid matter are, sifat benda padat adalah, here the option show some characteristic of matter. Di sini pilihannya menunjukkan beberapa sifat benda. So please look at the correct answer. Jadi kalian silahkan mencari jawaban mana yang paling tepat yang sesuai dengan benda padat. Oke? Oke, kalau sudah silahkan tulis jawabannya di modul. Well, finally that's all from me. Akhirnya sudah selesai dari saya ya. Please send your answer to my WhatsApp number. Jadi setelah kalian menulis jawabannya di modul kalian, silahkan kalian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah. And finally, the last, I would like to close our lesson today. Dan untuk yang terakhir, saya mau menutup pelajaran kita saat ini. Thank you for your nice attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Study hard, stay at home and stay healthy. Rajin belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan. I apologize if you find a lot of mistake. Ustazah juga minta maaf apabila kalian menemukan beberapa kata Ustazah yang salah-salah. Okay, thank you very much. And before we close our lesson, let's say hamdalah together. Dan untuk menutup pelajaran hari ini, maka mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.